Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ari Hardianto, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah kimia pemisahan dan analisis spektrofotometri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Hoyer dengan PM 1401042100002 dari jurusan Teknologi Industri Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pajajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proses ekstraksi yang terjadi pada mikroalga Chlorella sp dengan bantuan ultrasonik menghasilkan minyak alga yang mampu digunakan sebagai biodiesel. Next slide. Saat ini, sumber energi di dunia menggunakan fossil fuel. Fossil fuel merupakan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi yang tidak ramah lingkungan. Mengapa tidak ramah lingkungan? Karena pada proses pembakaran menghasilkan emisi karbon. Pada saat ini, pola konsumsi energi yang terus meningkat dibarengi dengan kondisi sumber daya alam berupa minyak bumi yang terus menipis, ditambah dengan dampak yang disebabkan oleh penggunaan minyak bumi. Lantas, bagaimana kondisi bumi saat ini? Next slide. Dapat kita lihat secara bersama-sama, ini adalah gambaran kondisi bumi saat ini. Banyak sekali bencana yang terjadi karena ketidakstabilan kondisi bumi, yang disebabkan adanya pemanasan global. Apabila manusia terus mencemari lingkungan atau menggunakan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi, kondisi seperti ini akan terus terjadi dan semakin parah. Next slide. Oleh karena itu, ada beberapa desakan dan perjanjian yang dilakukan oleh para pemimpin negara untuk mengurangi penggunaan bahan bakar yang kurang ramah lingkungan ini. Seperti yang terjadi pada perjanjian Paris tahun lalu, dan lahirlah sebuah transformasi energi baru yang lebih ramah lingkungan yang disebut sebagai energi terbarukan. Next slide. Sumber energi terbarukan. Energi terbarukan berasal dari berbagai komponen yang berada di muka bumi yang dapat dimanfaatkan secara kontinu dan tentunya tidak mencemari lingkungan. Salah satu jenis energi terbarukan adalah biomasa. Di dalam biomasa sendiri diklasifikasikan menjadi beberapa jenis lagi, salah satunya adalah biodiesel. Next slide. Biodiesel merupakan sebuah energi terbarukan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan sebagai pengganti petrodiesel atau bahan bakar minyak bumi untuk diesel. Dari tumbuhan, dari gambar ini bisa kita lihat dari tumbuhan dapat berubah menjadi minyak bumi dengan suatu proses yang kemudian dilanjutkan melalui proses tertentu yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan bakar, yaitu pada kendaraan mobil yang menggunakan mesin diesel. Next slide. Kemudian adalah mikroalga Chlorella sp. Salah satu sumber tanaman yang dapat dimanfaatkan menjadi biodiesel adalah mikroalga Chlorella sp. Kenapa mikroalga? Karena mikroalga mudah didapatkan. Yang kedua, mikroalga hidup di perairan air tawar atau payau. Kemudian, mikroalga mampu berkembang biak dengan sangat cepat dalam 24 jam. Dalam 24 jam saja, satu sel mikroalga mampu berkembang biak menjadi 10.000 sel. Betapa untungnya kalau kita memanfaatkan mikroalga sebagai salah satu sumber energi terbarukan. Kemudian, jika dibandingkan dengan tumbuhan lain, mikroalga ini memiliki kandungan minyak yang paling banyak dengan kurang lebih 28-32%. Next slide. Untuk mengubah mikroalga Chlorella sp menjadi minyak, maka dilakukanlah sebuah ekstraksi. Proses ekstraksi dilakukan dengan menggunakan metode ultrasonic assisted extraction atau ekstraksi dengan bantuan ultrasonik. Mengapa ekstraksi yang digunakan adalah ekstraksi ultrasonik? Karena dalam prosesnya terjadi sangat cepat dan hasilnya lebih banyak daripada ekstraksi konvensional lainnya. Gelombang ultrasonik yang digunakan adalah 20 kHz. Kemudian ekstraksi ultrasonik sering juga disebut sebagai sonokimia karena sonokimia merupakan pemanfaatan efek gelombang ultrasonik untuk memengaruhi perubahan-perubahan yang terjadi pada proses kimiawi. Prinsip kerja dari ekstraksi ultrasonik sendiri adalah pemberian tekanan mekanik pada sampel yang kemudian sampel akan mengalami rapatan dan renggangan. Ketika energi diberikan ultrasonik cukup besar, maka renggangan dapat memecahkan ikatan antar molekul larutan dan molekul larutan yang terpecah akan terperangkap
yang disebut sebagai kativasi. Ketika gelombang kativasi pecah dekat dengan dinding sel, maka akan terbentuk gelombang kejut dan pancaran cairan yang akan membuat dinding sel pecah. Pecahnya dinding sel akan membuat komponen di dalam sel keluar bercampur dengan larutan. Next slide. Nah, untuk selanjutnya terdapat proses ekstraksi mikroalga Chlorella sp dengan menggunakan metode ultrasonik. Yang pertama adalah melakukan kultivasi terhadap mikroalga Chlorella sp. Kultivasi merupakan sebuah perkembangan atau penanaman mikroalga pada sebuah media tertentu. Contoh medianya sendiri yaitu seperti media yang digunakan pada perkecambahan tauge. Kemudian setelah memasuki masa panen, dilakukan pemanenan Chlorella sp. Pemanenan dilakukan dengan cara sentrifugasi dengan kadar air maksimal yaitu adalah sebanyak 11%. Setelah itu, setelah dilakukan pemanenan, maka dilakukan pengeringan dengan cara diangin-anginkan pada suhu ruang sekitar 25-30 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan pelarut berupa metanol. Namun kadang juga ada yang menggunakan pelarut N-hexan. Perbedaan antara kedua pelarut ini sebenarnya tidak ada karena kedua pelarut ini itu sama-sama menghasilkan hasil ekstraksi yang mirip. Kemudian setelah itu, setelah ditambahkan pelarut, maka operasikanlah pada alat ultrasonic assisted extraction. Kemudian, next slide. Kemudian dari ekstraksi tersebut dihasilkanlah minyak alga yang mampu digunakan sebagai biodiesel. Next slide. Ini adalah tabel perbandingan hasil ekstraksi yang dilakukan dari beberapa alat. Dari sini kita dapat ketahui bahwasanya ekstraksi dengan bantuan gelombang ultrasonik yang paling bagus. Di mana pada proses ekstraksi dengan maserasi dengan waktu 3600 dengan suhu ekstraksi 95. Kemudian pada jenis ekstraksi sokletasi dengan suhu 70 derajat Celcius itu waktu ekstraksinya itu 5.400 atau sekitar kurang lebih 2,5 hari. Kemudian pada jenis ekstraksi ultrasonik ini hanya memerlukan waktu singkat dengan suhu yang paling rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekstraksi dengan ultrasonik ini itu adalah yang paling bagus. Next slide. Selanjutnya terdapat pengaruh rasio pelarut selama proses ekstraksi, di mana semakin besar volume pelarut yang digunakan pada proses ekstraksi, maka yield minyak alga yang diperoleh akan semakin besar. Namun, yield cenderung konstan pada rasio pelarut tertentu yang disebabkan terjadinya kesetimbangan kimia, di mana jumlah dari minyak alga yang ada di dalam pelarut tetap sama walaupun ekstraksi terus berjalan. Next slide. Kemudian terdapat karakteristik minyak alga. Dapat kita lihat secara bersama. Misalnya karakteristik minyak alga yang bagus itu memiliki nilai densitas yaitu sekitar 0,85 sampai 0,99 SNI. Kemudian untuk viskositas kinematis dalam GST itu standarnya itu adalah maksimalnya adalah 36. Ini sesuai dengan standar nasional Indonesia. Kemudian dengan kata karakteristik, angka asamnya itu adalah maksimalnya itu adalah 2, dan angka penyebutan itu adalah 180/265. Kemudian semakin rendah jumlah titiknya, berarti semakin rendah viskositasnya. Kemudian apabila semakin kecil nilai angka asam, menunjukkan kualitas minyak yang semakin bagus. Mengapa demikian? Karena angka asam ini sangat mempengaruhi korosi. Korosi ini dapat terjadi pada mesin diesel dan mempengaruhi proses pada waktu pembakaran di mesin itu sendiri. Next slide. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ekstraksi Chlorella sp menghasilkan minyak alga sebagai biodiesel merupakan upaya untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Kemudian pemilihan mikroalga Chlorella sp karena memiliki kandungan minyak yang banyak dibandingkan tumbuhan lain. Kemudian metode ultrasonic assisted extraction menghasilkan minyak alga yang lebih banyak dibandingkan dengan metode ekstraksi konvensional yang lain. Next slide. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Stop record.